Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma a'izza ahla Gaza, Allahumma ansur ahla Gaza, Allahumma farrij ahla Gaza, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat subuh hafizakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari yang mulia ini, di bulan Ramadan, alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masih terus bisa beribadah kepada Allah, masih bisa terus menambah pundi-pundi amal soleh kita, masih bisa terus menyiapkan bekal-bekal terbaik kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat yang besar ini mari kita syukuri, mari kita maksimalkan, mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk mendapatkan ampunan, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang bisa kita lakukan diantaranya dengan duduk di majelis ilmu seperti ini, ya insyaallah kita berharap kebaikan, keberkahan dari majelis ilmu yang kita datangi. Bisa jadi ilmu yang kita dapatkan tidak banyak, bisa jadi materi yang kita dengarkan tidak banyak yang bisa kita serap, tetapi setidaknya dengan kita duduk di majelis ilmu seperti ini, keberkahan dari majelis ilmu, kebaikan dari majelis ilmu semoga bisa menular kepada kita semuanya dan bisa kita bawa pulang kebaikan-kebaikan itu. Hadirin hafizakumullah, kita masih mempelajari ayat demi ayat dari surah Abasa. Di pertemuan terakhir kita sudah menyampaikan tentang ayat wa ma yudrika la'allahu yazakka. Bisa jadi kamu tidak tahu, atau apa yang membuatmu tahu wahai Rasulullah, wahai Muhammad. Bisa jadi orang yang datang kepadamu, orang buta itu, dia datang ingin mensucikan dirinya, au yadzakkaru, atau ingin mendapatkan nasihat, atau ingin mendapatkan pengingat, fatanfa'ahu dzikra, maka pengingat itu akan bermanfaat baginya. Kita sudah sampaikan sebelumnya wa ma yudrika. Kalau ada kata wa ma yudrika di dalam Al-Qur'an, itu berkaitan dengan sesuatu yang belum kelihatan, berkaitan dengan sesuatu yang tidak tampak. Maka pelajaran yang kita ambil dari kalimat wa ma yudrika ini, orang yang hari ini kita anggap bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, bisa jadi di kemudian hari dia akan menjadi orang hebat, dia akan menjadi orang luar biasa. Abdullah bin Ummi Maktum, seorang laki-laki buta, seorang laki-laki yang bahkan tidak punya penglihatan, hari itu mungkin bukan siapa-siapa, hari itu mungkin bukan orang istimewa, hari itu mungkin dia tidak punya karya besar di dalam Islam. Tapi lihat, begitu nanti di Madinah, Nabi banyak memberikan amanah, tugas kepada orang buta ini. Tugasnya bukan hanya tugas sederhana, tapi tugas untuk mengurus kota, yaitu kota Madinah. Jadi orang buta ini, Abdullah ibnu Ummi Maktum ini, kelak nanti beberapa kali Rasulullah meninggalkan kota Madinah karena keperluan jihad atau yang lain. Di antara yang diamanahi untuk memimpin sementara kota Madinah adalah Ibnu Ummi Maktum. Padahal beliau seorang yang buta. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, beliau orang buta, tapi meninggalnya bukan di atas kasur, meninggalnya bukan di tempat tidurnya, tapi orang buta ini nanti ikut dalam jihad, dalam peperangan perang Qadisiyah,
melawan Persia, kemudian nanti Allah anugerahkan meninggal syahid di sana. Padahal orang buta, sekali lagi, padahal orang buta dengan kekurangan fisiknya, yang saat dia datang kepada Nabi bukan siapa-siapa, tapi ternyata di kemudian hari dia menjadi orang yang istimewa di sisi Nabi SAW dan orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang buta ini Allah menurunkan satu surat yang dibaca sejak zaman Nabi sampai hari kiamat nanti, ayatnya akan terus dibaca, ayatnya akan terus dilantunkan. Maka sekali lagi, jangan kita anggap orang yang hari ini bukan siapa-siapa, termasuk anak-anak kita, murid kita, santri-santri kita. Hari ini mungkin dia belum bisa banyak menerima ilmu, tapi bisa jadi kelak di antara anak-anak kita, santri kita akan menjadi orang hebat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian peringatan itu akan berguna, nasihat itu akan berguna, akan bekerja kalau yang mendengarkan punya niat ingin memperbaiki diri. Peringatan mau pakai Al-Quran, mau pakai hadis, mau pakai kalimat ulama, mau pakai kata-kata hikmah, itu akan bekerja di dalam hati orang yang mendengarnya. Kalau yang mendengarnya punya niat ingin memperbaiki diri, punya niat ingin mensucikan diri. Kalau tidak, maka tidak akan berguna sama sekali. Mau dibacakan hadis sebanyak apapun, mau dibacakan ayat sebanyak apapun, kalau tidak ada niat ingin belajar, ingin memperbaiki diri, ingin menambah ilmu, maka tidak akan bermanfaat. Maka fatanfa'ahu dzikra, pengingat itu akan bermanfaat. Syaratnya di depan tadi, yazakka, kalau yang mendengar ingin mensucikan dirinya, au yadzakkaru, atau ingin mengambil pelajaran dari pengingat yang dia dengar. Kemudian ya tadi urutan ayatnya mengatakan yazakka, bersihkan diri kita dulu, sucikan diri kita dulu, perbaiki hati kita dulu, baru yadzakkar, baru peringatan itu, nasihat itu, kebaikan itu akan berguna. Pembahasan berikutnya ternyata masih bicara tentang teguran untuk Nabi. Jadi bayangkan di awal surat Nabi sudah ditegur. Abasa wa tawalla, dia bermuka masam, dia berpaling ketika ada orang yang buta datang kepadanya. Itu teguran pertama. Ternyata tegurannya tidak berhenti di situ. Allah melanjutkan lagi. Ini ayatnya. Bayangkan Allah sedang ingin menegur Nabi dengan kesalahannya yang menurut kita kesalahan yang bukan besar menurut kita. Karena yang dilakukan Nabi, beliau ingin mendakwahi para pembesar Quraisy ini, sama-sama dakwah sebenarnya. Satu mendakwahi orang yang datang ini, Ibnu Ummi Maktum, yang satu mendatangi sekelompok pembesar Quraisy. Jadi Nabi hanya berpaling dari Ibnu Ummi Maktum, tidak didengarkan dulu, tidak diperhatikan dulu, karena Nabi sedang fokus kepada para pembesar Quraisy. Jadi Nabi bukan melakukan kesalahan yang besar menurut kita, tetapi ternyata teguran yang Allah berikan bahkan disampaikan lagi, diingatkan lagi, kamu salah, kamu keliru wahai Rasulullah. Lihat ini ayatnya, wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha, atau sebelumnya amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka. Jadi ini 3 ayat tentang Nabi menyikapi tokoh-tokoh Quraisy yang datang. Amma man istaghna, adapun orang yang datang kepadamu yang bersikap sombong, bersikap tidak butuh kepadamu, bersikap acuh kepadamu, fa anta lahu tasadda, kok malah kamu perhatikan, kok malah kamu urusi, kok malah kamu sibuk dengan mereka. Wa ma 'alaika alla yazakka, seandainya mereka tidak masuk Islam sekalipun, bukan kamu yang salah wahai Muhammad, bukan kamu yang salah wahai Rasulullah. Ini 3 ayat pertama tentang para pembesar Quraisy. Jadi mereka itu datang kepadamu bukan ingin mensucikan diri, bukan. Mereka datang kepadamu
bukan ingin mendengarkan nasihatmu, bukan sama sekali. Bahkan mereka datang dengan kesombongannya, datang dengan keangkuhannya, tapi kamu malah sibuk dengan mereka. Jadi kemudian Allah menyebutkan, wa amma man ja'aka yas'a. Sedangkan ini satu orang ini, Ibnu Ummi Maktum ini, dia datang kepadamu yas'a, datangnya bersegera, wa huwa yakhsha, dan orang ini dia memiliki khasyah, rasa takut kepada Allah yang sangat tinggi, yang sangat besar. Tapi malah fa anta anhu talaha, kamu malah mengabaikannya, kamu malah tidak memperdulikannya. Ya, ini kalimat kalau kita dengarkan betul-betul Nabi dimarahin oleh Allah, ditegur oleh Allah. Bahkan teguran itu diberikan penjelasan. Kamu salahnya di sini. Ini orang datang tidak niat belajar, orang datang tidak niat untuk memperbaiki dirinya, kamu malah fokus dengan dia. Kamu malah fokus dengan mereka. Kamu malah sibuk dengan mereka, sementara yang sebelah sini datang dengan kebaikan, ingin belajar, ingin memperbaiki diri, malah kamu abaikan. Ini kalau kita dengarkan gak enak. Tapi inilah surat yang Masya Allah, nanti betul-betul seandainya Nabi mau menyembunyikan surat, maka surat ini tidak akan disampaikan, karena isinya menyalahkan Nabi, isinya teguran berat untuk Nabi. Mari kita coba ambil pelajarannya. Yang pertama, lihat tentang orang beriman yang datang kepada Nabi, Ibnu Ummi Maktum yang buta ini. Dia datang ja'aka, kemarin sudah kita bahas. Jadi orang yang mau belajar itu, yang belajar santri atau murid itu yang mendatangi gurunya. Jadi kalimat ini diulang lagi oleh Allah, ya. Padahal di ayat yang kedua sudah disampaikan, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Di sini diingatkan lagi, dia datang loh kepadamu wahai Rasulullah, padahal dia buta, padahal dia kesulitan untuk berjalan, tapi dia bela-belain datang kepadamu untuk belajar. Bukan hanya sekedar datang, tapi dia yas'a. Yas'a itu datangnya sungguh-sungguh. Yas'a itu datangnya bersemangat. Yas'a itu datangnya bukan malas-malesan, bukan aras-arasan, bukan. Tapi datangnya semangat, pengen duduk paling depan, pengen mendengarkan serius, pengen fokus. Itu yas'a. Sudah dia buta tapi mau datang, datangnya dengan penuh semangat, datangnya betul-betul dengan himmah yang tinggi. Wa huwa yakhsha, dan dia memiliki rasa takut kepada Allah. Dia khawatir kalau ilmunya tidak bertambah, dia khawatir kalau keimanannya tidak bertumbuh, dia khawatir kalau kemuliaannya, kedudukannya di sisi Allah tidak bertambah mulia. Ya, tiga sifat mulia ini yang disifatkan kepada Abdullah bin Ummi Maktum, posisinya sebagai seorang penuntut ilmu yang datang kepada Nabi. Maka Allah puji dia. Bahkan Allah membela beliau dengan mengatakan, fa anta anhu talaha, kamu malah tidak memperdulikannya. Jadi ini pelajaran yang kedua yang kita ambil. Satu orang mukmin, satu orang beriman itu di sisi Allah jauh lebih mulia daripada seluruh orang kafir di dunia ini. Padahal yang datang kan para pembesar Quraisy, tapi kafir, tidak mau beriman. Maka Allah membela Abdullah bin Ummi Maktum yang seorang diri, buta, dibela oleh Allah, mendapatkan perhatian yang serius dari sisi Allah, dan Allah mengabaikan para pembesar kafir Quraisy ini. Dan ini pelajaran mahal untuk kita. Satu orang beriman di sisi Allah, kedudukannya jauh lebih mulia dibandingkan seluruh orang kafir yang ada di dunia ini. Jadi memang tidak ada bandingannya. Kalau bicaranya bicara iman, maka iman itu yang menjadi barometer mulia atau tidaknya seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang berikutnya tadi kan, ini datang bukan niat untuk belajar, yang ini datang untuk belajar. Kenapa kamu memberikan perlakuan yang berbeda? Yang ini malah kamu perhatikan, yang ini malah kamu abaikan. Maka ini pelajarannya. Tidak diperbolehkan kita memperlakukan murid kita, memperlakukan anak didik kita,
memperlakukan anak kita dengan perlakuan yang berbeda hanya karena statusnya berbeda. Misalkan, oh ini anaknya orang kaya, oh ini anaknya tokoh besar, kemudian kita perhatikan, sementara yang satu si fulan misalkan anaknya orang biasa saja, bapaknya tidak terkenal, kemudian diabaikan, itu dilarang di dalam Islam. Sebagaimana Abdullah bin Umi Maktum, ketika Nabi seolah-olah mengabaikannya, maka Nabi ditegur habis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dilarang memberikan perlakuan yang berbeda dalam hal ilmu kepada orang yang belajar karena perbedaan status. Di pertemuan yang sebelumnya sudah kita ingatkan, Harun ar-Rasyid, seorang khalifah, kekuasaannya lintas negara, tapi begitu hadir di majelisnya Imam Malik, begitu beliau datang ke majelis ilmunya Imam Malik, bahkan seorang khalifah sekalipun duduknya tetap di bawah. Bahkan seorang khalifah dan putra mahkotanya, ketika dia datang di majelis ilmu, tidak disediakan karpet merah, tidak disediakan kursi khusus, sama sekali tidak. Imam Malik duduk di atas, maka yang belajar tetap duduknya di bawah. Sekalipun seorang khalifah, sekalipun seorang putra mahkota, kalau bahasa kita hari ini, maka kalau dia posisinya belajar harus diperlakukan sama, tidak boleh dilebihkan hanya karena statusnya yang berbeda, sama sekali tidak boleh. Nah, pelajaran yang lain, kebaikan yang sudah pasti tidak boleh dikalahkan, tidak boleh diabaikan hanya karena adanya kebaikan yang masih bersifat mungkin. Seperti yang sudah kita sering ulang, ini Abdullah bin Umi Maktum sudah jelas berimannya, sedangkan para pembesar Quraisy yang datang, mereka masih kafir, belum tentu beriman, belum tentu mau masuk Islam. Jadi jangan sampai yang sudah jelas-jelas Islam tidak diperhatikan, tidak diurusi, hanya gara-gara sibuk kepada orang yang diharapkan masuk Islam. Artinya kemungkinan masuk Islamnya masih belum jelas, bisa jadi masuk Islam, bisa jadi tidak. Dan ternyata mereka semua nanti yang para pembesar Quraisy yang datang, kita sudah sampaikan, semuanya mati dalam keadaan kafir. Tidak ada satupun yang datang kepada Nabi saat itu masuk Islam, tidak ada. Jadi kalau ada sesuatu yang sudah pasti, sudah jelas, maka jangan ditinggalkan hanya gara-gara oh ini mungkin baik, oh ini mungkin nanti suatu saat akan menghasilkan, oh ini mungkin suatu saat akan menjadi besar. Kalau belum tentu, maka jangan sampai menyita perhatian kita dari sesuatu yang sudah pasti. Kemudian pelajaran yang lain juga yang bisa kita ambil dari beberapa ayat ini adalah orang yang tidak butuh dari Allah, orang yang tidak butuh kepada Allah, mungkin karena merasa sudah kaya, mungkin karena merasa sudah berilmu, mungkin karena merasa sudah pangkatnya tinggi, sehingga tidak butuh lagi kepada Nabi, tidak butuh lagi kepada Allah. Maka orang yang merasa cukup begini, itu pasti lebih banyak berpalingnya. Orang yang merasa dirinya cukup, tidak butuh, saya sudah kaya, saya sudah ilmunya sudah banyak, saya orang terhormat, orang terpandang. Kalau dia merasa cukup dengan semua yang dimilikinya dan tidak butuh kepada Allah dan Rasulnya, tidak butuh kepada ajaran Rasulullah, maka potensi untuk mengingkari, potensi untuk membangkangnya sangat-sangat besar. Sebagaimana di dalam surah Iqra juga disampaikan kan, fa'amma man tagha, orang yang melakukan kezaliman itu karena dia merasa dirinya sudah cukup, sudah tidak butuh kepada yang lain, maka yang seperti ini lebih banyak menolaknya daripada menerima. Pelajaran yang lain yang bisa kita lakukan, yang bisa kita ambil adalah tugas kita hanya menyampaikan, tugas kita hanya mengajak. Masalah yang diajak mau atau tidak, masalah yang diberitahu kebaikan diikuti atau tidak, itu bukan tugas kita. Yang penting tugas kita menyampaikan kebaikan, mengajak orang kepada kebaikan. Yang kita sampaikan diikuti atau tidak, itu sudah bukan kewajiban kita. Tugas kita hanya menyampaikan, hasilnya terserah Allah.
Hasilnya murni Allah yang berhak memberi atau tidak memberi. Di antara pelajaran yang lain juga yang tidak kita tuliskan di sini, bahwa jangan sampai tadi kita menyibukkan dengan sesuatu yang penting, kemudian sesuatu yang penting ini dikalahkan karena sesuatu yang kurang penting. Contoh yang sesuatu yang penting, misalkan ini mumpung bulan Ramadan, misalkan kita ada keluarga di rumah yang menunggu kita, menanti kita untuk buka bersama misalkan, tapi kita lebih memilih untuk buka puasa di luar misalkan. Atau dalam contoh yang lebih tinggi lagi, kita ada keluarga, ada anak, ada pasangan kita, istri kita di rumah, yang mereka adalah orang yang penting dalam hidup kita. Jangan sampai keberadaan mereka ini digeser. Jangan sampai kewajiban kita fokus kepada mereka ini bergeser karena urusan-urusan yang lain. Urusan yang lain itu bisa jadi urusan pertemanan, bisa jadi urusan kolega, urusan teman bisnis atau yang lain. Jangan sampai urusan yang lain ini menggeser fokus kita kepada yang jauh lebih penting, yaitu keluarga dan anak-anak kita. Demi untuk memuaskan teman atau yang lain, kita rela mengeluarkan uang banyak misalkan. Tapi kalau untuk keluarga, ngajak mereka berbuka atau yang lain, kita biasa-biasa saja. Maka ini keliru. Jadi kaidah tadi, jangan sampai sesuatu yang utama, yang penting itu kita geser fokus kita gara-gara kita berpaling kepada yang kurang penting atau tidak penting. Jadi sebenarnya ayat ini fa'anta anhu talaha ini pelajarannya bukan hanya di kisah ini, tapi memberi pelajaran kepada kita. Ayo kita kembali fokus kepada sesuatu yang paling penting dalam hidup kita. Jangan sampai yang paling penting dalam hidup kita ini malah tergeser oleh yang lain yang tidak penting. Itu mungkin yang bisa disampaikan di pertemuan kali ini. Insyaallah di pertemuan yang lain kita akan mulai bicara lagi tentang Al-Quran. Jadi di ayat setelahnya nanti, kalla innaha tadhkirah, itu bicara tentang Al-Quran. Itu mengingatkan kepada kita tentang posisi Al-Quran dan orang yang menghafal Al-Quran atau membaca Al-Quran, posisinya seperti apa di sisi Allah, akan disebutkan di ayat-ayat berikutnya. Ini mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita cukupkan dengan doa kafaratul masjid dan hamdalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.